A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir surat Yasin ayat ke-13 ayat 13 sampai 27. Ini satu rangkaian yang mengisahkan kaum Antokiyah namanya, kaum Antokiyah, yaitu satu kaum di zaman Nabi Isa alaihi salam. Di ayat yang kemarin dari rangkaian ayat ini di ayat 13 sampai 27, baru sampai ayat 17 kalau nggak salah ya. Kita ulang sedikit nih ya, ayat ke-13. Buatlah perumpamaan atau sampaikanlah kepada mereka perumpamaan ashabul qaryah. Nah, itu satu penduduk negeri. Nah, yang dimaksud adalah kaum Antokiyah namanya ya. Ketika datang kepada mereka utusan, iz arsalna ilaihim isnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada kaum tersebut utusan-utusan. Awalnya 2 orang yang diutus kepada mereka. Nah, 2 orang ini adalah Hawariyun. Hawariyun itu sebutan untuk sahabatnya Nabi Isa alaihi salam, Hawariyun. Awalnya diutus 2 orang, lalu didustakan oleh kaum Antokiyah, oleh kaum tersebut. Kemudian Allah memerintahkan satu lagi utusan mendatangi mereka gitu ya. Dan si utusan yang ketiga ini mengatakan, kami ini utusan Allah, bukan nabi, tapi ini kan hawari ya. Seperti Rasulullah juga suka mengutus sahabat beliau gitu untuk menyampaikan, mengajar, mendatangi satu daerah. Mereka menolaknya, fakazzabuhuma, mereka menolak keduanya. 2 orang ini namanya Yohanes dan Paulus. 2 orang utusan ini Hawariyun, namanya Yohanes dan Paulus. Nah, dia didustakan oleh kaum Antokiyah. Kemudian Allah memerintahkan untuk menambah satu lagi utusan kepada mereka, tapi tetap saja mereka menolak. Mereka mengatakan di ayat ke-15-nya nih, qalu ma antum illa basyarum misluna. Mereka mengatakan kalian itu manusia biasa saja seperti kami. Wa ma anzalna rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Dan Ar-Rahman, Allah Tuhan, menurut mereka tidak menurunkan apa-apa. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Isa-nya sendiri kan sudah ditolak oleh mereka. Nah, mereka mengatakan seperti ini. Mereka mengatakan bahwa kalian itu manusia biasa seperti kami dan Allah tidak menurunkan apa-apa. In antum illa takzibun, dan tidaklah kalian ini kecuali berdusta, berbohong. Qalu rabbana ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Nah, ketiga orang itu mengatakan, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami ini adalah utusan bagi kalian. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah ada apapun, itulahnya tidak ada hal apapun atas kami, tidak ada kewajiban apapun atas kami kecuali al-balagul mubin, menyampaikan secara terang. Nah, baru sampai di sana yang kemarin nih ya.
Ya, intinya kan kaum Antiokhia itu didatangi oleh utusan Nabi Isa gitulah. Asalnya 2 orang, ternyata tidak diterima, didustakan, tambah 1 lagi tetap saja sama dengan alasan seperti di ayat ke-15 ya, kalian itu manusia biasa seperti kami. Jadi tidak, mereka itu mengatakan apa istimewanya gitu ya kalian ini. Nah kalau di penjelasannya seperti inilah sedikitnya. Antum misluna basyarun, kalian ini seperti kami manusia biasa. Ta'kuluna ta'am, makan sama dengan kami. Wa tamsuna fil aswaq, kemudian juga suka pergi ke pasar. Mereka menilai demikian itu, ini sebagai utusannya itu di mana gitu, kalau makannya sama dengan kita, suka ke pasar, artinya berkegiatan lah seperti biasa. Famin aina lakum wujudu maziyatin. Nah ini yang mereka gitu, ini yang menurut mereka, dari mana kalau kalian ini lebih baik, punya keutamaan, punya kelebihan, keistimewaan gitu, yang menjadikan kalian itu apa nama bahasa ininya beda dengan yang lain, sehingga kami harus mengakui dan mengikutinya. Nah padahal di Rasulullah sendiri ya, Rasulullah sendiri, nah inilah kebetulan nih ya, Rasulullah sendiri di bab Kitabul Adab ya, pembahasannya di dalam kajian Sahih Bukhari Kitabul Adab, judulnya itu apa yang diamalkan oleh seseorang ketika di dalam rumah. Itu judulnya, apa yang dilakukan oleh seseorang ketika di dalam rumah. Ternyata itu semuanya jadi amal soleh. Kalau di dalam hadisnya kan ada yang bertanya kepada Aisyah ya, apa yang suka dilakukan Rasulullah ketika di dalam rumah. Rasulullah itu mengerjakan kalau apa namanya, kalau ada baju yang sobek jahit sendiri. Suka apa namanya, kalau ada sandal yang putus misalnya masih bisa lah disambung. Artinya ya melakukan apa yang dilakukan di dalam rumah itu amal soleh semuanya. Tapi apabila datang waktu sholat, Rasulullah menghentikan semua yang dikerjakannya itu sholat. Nah ini kemudian kita kaitkan juga nih, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu apa? Artinya banyak lah yang bisa dilakukan seseorang di dalam rumahnya, dan itu amal soleh. Nah kita kaitkan dengan hadis ini, bab tawakalnya di dalam ini, si bab tawakal pembahasannya di dalam kajian Dalilul Falihin ini memang saling ada keterkaitan. Nah di dalam bab tawakal kan Rasulullah menyabdakan, apabila seseorang hendak keluar rumah kemudian membaca berdoa, bukan doa sih, pernyataan sihnya, itu yang bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu kan apabila mau, kita mengenalnya apabila mau bepergian ya, padahal itu mau keluar rumah ya, katakanlah kalau laki-laki itu kan mau berjamaah ke masjid, jaraknya berapa meter ya, tetap saja dia bawa keluar rumah, baca itu doa itu. Meskipun jarak rumahnya dekat ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Katakanlah apa yang akan terjadi setelah kita keluar rumah, meskipun jaraknya dekat. Wah, tisereule meureunna hareupeun imah. Gebut paeh. Padahal kira-kira ke masjid. Nah, jadi dari 2 hadis itu ya, apa yang suka dilakukan oleh Rasulullah ketika di rumah. Nah Aisyah menyebutkan, nah tadilah mau nanya ember bocor gitu, tamal mengerjakan apalah gitu, yang ternyata itu amal soleh. Nah kalau mau keluar rumah berarti ininya kaitannya, apabila mau keluar rumah, nah membaca kan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi bisa disebut seperti ini, kegiatan gitunya, amalan di rumah. Kalau mau keluar sing bogoh, jadi nanti kalau mau keluar yang jelas mau apa.
Karena kan kita keluar rumah, katanya kita keluar rumah itu kan bismillah, ini keluar itu atas nama Allah. Kan mau keluar itu kan membaca itu aja, mengucapkan itu bismillah dengan nama Allah nih saya keluar rumah. Terus mau apa keluar rumahnya? Rek musuh pas itu para rantas rek naon ieu teh keluar ti mah rek ulin. Oh mah ulin bismillah. Kita kaitkan lagi ya karena ada ya mah saling ada keterkaitan ada di dalam kitab Riqaq sih sebetulnya ya yang menerangkan dunia itu seperti apa, sudah agak lama sih ininya, dimana kan Rasulullah SAW membandingkan dunia ini dibanding dengan surga itu seperti seseorang yang mencelupkan telunjuk ke dalam lautan, kemudian diangkat. Nah perbandingannya, dunia itu seperti air yang nempel di jarinya, surga itu samudra lautan seluruhnya. Itulah perbandingan dunia dan akhirat. Nah yang disebut dunia itu yang bagaimana gitu, yang bagaimana sih yang disebut dunia? Nah intinya dunia itu sesuatu yang bukan pisurgaan, yang bukan membawa ke surga. Yang keduniaan itu yang demikiannya, sesuatu yang kaitannya dengan yang tadi, dengan hadis yang kedua tentang tawakal sebelum keluar Rasulullah itu kalau di rumah mengerjakan apa gitu. Nah kalau itu jadi ibadah, itu jadi ibadah, jadi amal soleh. Kalau keduniaan itu amalan, sehingga amalan yang intinya amalan yang tidak berpahala, berarti itu dunia berarti. Mungkin masih ingat nih di dalam tuh ada di Tahdzibul Akhlaq ya. Dulu dalam Tahdzibul Akhlaq ada khusus pembahasannya amrud dunia, urusan dunia. Seperti apa, yang bagaimana urusan dunia? Hadisnya itu yang Rasulullah itu melihat petani kurma, mereka itu mengawinkan kurma. Kemudian Rasulullah SAW kan mengatakan, nah biarkan saja, kenapa mesti dikawin-kawin, nanti juga berbuah sendiri. Ternyata diikutinya karena yang menyampaikannya ini Rasulullah. Pada waktunya kurma itu berbuah, ya ternyata tidak berbuah. Lalu orang ini ya ketika bertemu Rasulullah menyampaikan, Rasulullah bagaimana ini sudah saya lakukan hasilnya ternyata tidak berbuah, berarti ada yang salah kan. Nah Rasulullah kemudian menyampaikan masalahnya secara normatif, bukan hanya urusan kurma. Kan Rasulullah menyabdakan idza kana syai'un min umuri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Jika sesuatu itu urusan dunia, maka kalian lebih paham. Terserah, artinya Rasulullah menyerahkan sepenuhnya. Kalau itu urusan dunia, ya silakanlah bagaimana muncul orang mau urus ke sorangan sih kumaha halusna pek bebas. Idza kana min umuri dinikum, tapi kalau itu urusan agama kalian fa ilayya, baru datang ke sini. Artinya hanya yang dari Nabi. Tak itu urusan dunia berdasarkan hadis ini apa? Sesuatu yang tidak perlu Nabi, silahkan atur sendiri, urus sendiri bagaimana baiknya. Artinya seperti contohnya kan menanam kurma, itu kan sudah benar turun temurun caranya seperti itu, hasilnya jelas berbuah. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan demikian, ternyata kurma tidak berbuah, ada yang salah. Dan Rasulullah SAW tadinya sebelumnya menyampaikan, oh begitu, ya punten lah, begitulah, maaf, itu hanya berdasarkan pikiranku saja, gitu kata Rasulullahnya. Itu berdasarkan pikiranku saja, bukan wahyu artinya. Dosa nggak Rasulullah SAW? Karena salah nih. Nah kesimpulannya urusan dunia itu kalaupun benar, bagus, nggak ada pahalanya. Makanya tidak berdasarkan wahyu. Rasulullah kan menyerahkan sepenuhnya. Tadi terserah kalian mau bagaimanapun. Kenapa?
Kalaupun salah nggak ada dosa. Nah urusan dunia itu yang demikian. Yang dilakukannya itu kalau benar tidak berpahala, kalau salah tidak berdosa. Kemudian yang tidak melakukan dosa nggak? Yang tidak melakukan tidak berdosa. Yang melakukan, nah yang tidak berpahala itu urusan dunia. Nah para sahabat itu disebutnya zuhud, itu rahasia gitu, itu kunci sukses para sahabat. Menjadi manusia-manusia terbaik itu adalah zuhud. Nah zuhud itu anti urusan-urusan yang demikian. Ada pahalanya nggak? Nggak ada. Mau kita sahabat mah gitu. Kalau nggak ada pahalanya itu berarti urusan dunia. Itulah prinsipnya para sahabat mah. Ketika katakanlah mau melakukan sesuatu itu, ini ada pahalanya nggak? Nggak ada. Buat apa dilakukan? Disebut nanti itu hal yang sia-sia bagi orang Islam sebetulnya, itu hal yang sia-sia, rugi gitu ente. Ya sia-sia ketika melakukan itu, tapi dapat apa? Lamun dagang teh mah percuma batian mana naonan capek-capek tuh kan gitu. Mun dagang mah prinsipna teh naonan mun capek-capek batian. Tah ieu mah bati nanti kudu surga gitu kan. Naon batian moal mah daek. Itu tahunya urusan dunia eta. Nah, ketika kita mau keluar rumah itu kita membaca bismillah, saya keluar rumah ini dengan nama Allah. Kan harus sejalan, harus sesuai kudu nu pantas atuh. Terus di luarnya mau apa? Dimaca bismillah ka diturun ka ondoraka mah no sok teu pararan testing. Kan setiap keluar rumah itu baca bismillah. Terus mau apa? Kayak katakanlah ya harus yang pantas dengan kita mengucapkan keluar rumah ini dengan nama Allah. Kemudian mau melakukan hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berguna. Nah, yang disebut yang demikian bagi orang Islam itu adalah yang tidak menghasilkan pahala, yang tidak membawanya ke surga. Eta teh percuma kitu teh sia-sia. Mending di rumah, naon sok pigawe aya pahalana. Ya, artinya kalau keluar rumah itu harus jelas. Kenapa jadi melebar sampai ke sana? Oh iya, masalah lama. Tadi kan orang-orang Antiokhia mengatakan, nah kalian ini manusia biasa seperti kami, makan sama dengan kita. Oh saudara harus sanggup lah. Iya nate terus ketinggali sok ke pasar. Nah padahal Rasulullah SAW pun Rasulullah SAW itu artinya nu pokok di mana di rumah berarti. Kalau keluar mesti jelas karena keluar itu menyebut nama Allah. Nah, ternyata Rasulullah SAW pun suka ke pasar. Itu diantaranya ada hadis yang menerangkan Rasulullah SAW itu suka gitu membantu pekerjaan istrinya di rumah, itu ada hadisnya. Dan diantaranya pekerjaan istrinya gitu dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah pernah ke pasar, mau keresek, milihan sayur gitu. Rasulullah melakukan membantu pekerjaan istrinya. Ke pasar kan kabeh nu dagang mau aya nu dibayar mah. Mal ke pasar deui karunya Nabi teh atuh. Ento ketang. Kabeh nu dagang mau dibayar lu Nabi nu balanya. Bias-bias pilih kira mah mangga. Berdasar kita kau lagi pek dibikin ke Nabi. Rasulullah suka pasar itu ada hadisnya. Nah gitulah namanya melebar mumpung ingat ternyata kan Rasulullah SAW pun kalau dulu ini di kaum Antiokhia mengatakan kepada 3 orang utusan itu, kamu manusia biasa, makan sama dengan kita, makan nasi. Saya kalau suka terlihat kalian ini ke pasar, ya apa sih kelebihan kalian, keistimewaannya sehingga kami harus percaya? Ini alasan klise sebetulnya gitu ya, dari dulu juga nabinya juga orang seperti ini.
Sigana tehnya nabinya sepertinya nabi yang apa namanya nya, nabi yang kalau menurut pandangan manusia, kalau bukan apa namanya nya, bukan ketetapan Allah. Kalau menurut pandangan manusia mah mungkin hanya Nabi Sulaiman yang pantas ditaati, mau wah seorang raja ya kaya. Kan itu pandangan manusia dari jabatannya, dari kekayaannya. Nabi Sulaiman wungkul gitu mah. Kalau Rasulullah SAW itu Nabi Isa dan yang lainnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, siapa sih mereka? Ya Nabi Ibrahim misalnya kan anak seorang pembuat berhala. Nabi Ibrahim suka ikut itu membuat berhala, ikut menjajakan berhala, didagangkeun berhala teh ngidor teh ditanggung. Tuh gitu. Ngidor ditanggung berhala teh. Ngenting kumaha nawarkeunana sih beda-beda sih. Asoknya baheula mungkin masih ingat dulu ada tukang minyak tanah dulunya yang didorong sok nawarkeun siga kumaha beda jeung keur ngobrol. Eta mah suara bisnis atuh eta mah. Nu dagang minyak, nu dagang naon, barareda nawarkeun teh. Ting ieu berhala kumaha ayeuna nawarkeunana. Nah, Nabi Ibrahim itu siapa? Ya, itulah anak pedagang berhala. Makanya ini alasan klise kalau kamu ini bukan orang yang menurut mereka itu seperti apa. Itunya alasannya ya yang di ayat ke-15 mengatakan antum basyarun misluna, dan Tuhan kami tidak menurunkan apapun, tidaklah kalian ini kecuali berdusta. Nah sekarang ini ayat ke-16-nya ya. Sampai ke-17 tadi ya. Mereka mengatakan, tiga utusan ini mengatakan, Tuhan kami mengetahui bahwa kami ini utusan bagi kalian, dan tidaklah bagi kami ini kecuali menyampaikan dengan terang, dengan jelas. Nah, artinya tidak ada tuntutan bagi mereka utusan yang tiga orang ini. Nah, ini maksudnya tidak ada tuntutan itu untuk hasilnya itu harus mereka taat, mereka berubah, itu di luar kewenangan. Ya, Allah tidak menuntut sampai ke sana. Nah bahkan Rasulullah SAW pun sama, itu di ayat ini nih, di surat At-Taghabun ayat 13, dari ayat 12 sih ininya ya, apa namanya, sebentar nih, ayat At-Taghabun 64-63 gitu At-Taghabun teh. Rasulullah SAW pun itu hanya kewenangannya, tugasnya, tugas dan kewenangan Rasulullah SAW itu ya hanya sampai di sana. Mana tuh At-Taghabun teh? Berapa? 64 ya? Ayat 11-12 ya. 12-13 berarti wa atiullaha wa atiur rasul. Ini perintah dari Allahnya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Fa in ya 12 nih, fa in tawallaitum, jika kalian berpaling tidak mau taat gitu ya, jika kalian berpaling tidak mau taat, fa innama ala rasulinal balagul mubin. Allah ini Allah sudah menetapkan. Ini kan firman Allahnya, Allah yang menyatakan seperti ini. Jika kalian berpaling, fa innama ala rasulinal balagul mubin, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah itu dengan terang. Itu tugas Rasulullah itu adalah tabligh, disebutnya tabligh itu menyampaikan, dakwah mengajak. Tabligh itu menyampaikan, dakwah mengajak. Artinya setelah disampaikan kemudian diajak, tidak mau terserah.
Meskipun ya kalau untuk Rasulullah SAW itu di sini juga ada nih nanti jadi ini nih harus dimiliki, berarti nih ya dimiliki ini disebutnya harus menjadi karakter orang yang beriman, harus seperti ini ya, harus memiliki karakter seperti ini. Hadza sya'nul mu'minil mukhlis, inilah karakter lah jadinya, jadi karakter tabiat seorang mukmin yang ikhlas, yaitu yuhibbul khaira linnasi jami'an, ada di dalam dirinya itu keinginan gitu ya, ada di dalam dirinya itu keinginan ini keinginan ini. Kalau seperti ini berarti warisan, berartinya warisan, sebutnya inilah warisan dari Nabi, di mana Rasulullah SAW itu kan tidak disebutnya itu ya, Rasulullah SAW itu tidak ridho satu saja dari umatnya ada di neraka. Itunya di surat ini nih, di surat surat Ad-Duha penjelasan demikian deh. Yaitu ketika Allah berfirman fasaufa yu'tika rabbuka fatardo, Tuhanmu akan memberi sesuatu kepada kamu kemudian kamu kemudian dan kamu ridho dengan pemberiannya. Tuhanmu akan memberi sesuatu kepada kamu dan kamu ridho menerima pemberiannya. Nah, ternyata Rasulullah menyabdakan, aku tidak ridho kalau satu saja dari umatku ada yang di neraka. Artinya Rasulullah itu kan menginginkan kebaikan lah, maksudnya Rasulullah itu menginginkan kebaikan untuk umatnya. Ulah aya nu di neraka hiji ge, aku tidak ridho gitunya kalau ada satu saja dari umatku yang masuk neraka. Nah, kemudian juga di kitab Riqaq ini nih, hadis yang menerangkan ini mungkin masih ingat. Kalau Rasulullah SAW itu manusia lah intinya, manusia atau orang Islam itulah. Orang Islam itu kan Rasulullah gambarkan seperti laron yang melihat api, wah, memburu itu bisa dihalangan. Siraru ningali lampu gitulah. Dan ternyata ya pasti celaka, kalau masuk api pasti celaka. Ini analoginya, gambaran dari Rasulullah SAW. Ternyata manusia secara umum lah, termasuk orang Islam, mereka itu berjalannya ke arah mana, pergi gitunya, hibernya ke mana, ke neraka manusia mah. Kemudian oleh Rasulullah dihalangi kan, di dalam hadisnya itu dihalangi sekuat tenaga. Tapi kan Rasulullah mengatakan, ya apa dayaku, aku hanya memiliki 2 tangan, dan Rasulullah aku mana mampu gitu menghalangi kalian. Aya nunggu benang bajuna tapi udah maksa gitu yang ke neraka, lepas. Nah, itu karakter orang yang beriman, artinya harus ada di dalam dirinya itu keinginan demikian. Yang diinginkan oleh seorang yang beriman itu adalah kebaikan bagi seluruh manusia. Seperti ini, itulah warisan dari Nabi ya, karena keinginan Nabi demikian. Bahkan Rasulullah itu satu saja dari umatnya di neraka, Rasulullah nggak mau, tidak ridho. Artinya Rasulullah berkeinginan semua umatnya itu masuk surga. Tapi ini kan keinginan ini tidak bisa melawan ketetapan Allah. Kalau yang taat pasti masuk surga, kalau yang tidak taat, Rasulullah menyebutnya kan itu yang tidak mau masuk surga, dan Rasulullah tidak berkuasa untuk menahan. Ya, tadinya Rasulullah tidak berkuasa gitu untuk menahan, menghalangi orang-orang yang berlomba-lomba, orang manusia yang berlomba-lomba masuk neraka. Rasulullah tahu itu neraka itu seperti apa, makanya berusaha menghalangi. Tapi manusianya kan malah berlomba-lombanya itu menuju neraka. Rasulullah menggambarkan hal demikian seperti laron melihat api, guys, itu bisa dihalangan. Ya, seperti laron melihat api, pasti akan memburu ke sana dan tidak bisa dihalangi. Dan masuk api pasti celaka, mati, bahkan itu kan laron itu akan menuju api dan mati kalau sudah masuk ke sana.
Tapi itu hanya harus ada gitu di dalam dirinya ya. Di dalam diri seorang yang beriman itu ada keinginan demikian, menginginkan kebaikan lah gitunya untuk seluruh manusia sebetulnya, atau khususnya hanya untuk orang-orang Islam, itulah untuk orang-orang yang beriman. Nah sekarang yang berikutnya ayat ke-18 nih. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum walayamassanannakum minna azabun alim. Ini kaum Antiokhia itu kemudian mengatakan seperti ini. Mereka berkata, inna tatayyarna bikum, kami ini jadi sial gara-gara kalian. Jadi apes, jadi sial, jadi asal loba. Itulah hirup teh asal loba teungeunah, nah itu asal loba cilaka. Nah, menurut mereka demikian ya. Ini maknanya nih, qalu inna tatayyarna bikum, kami ini jadi sial gara-gara kalian. La in lam tantahu, nah ini lainnya, lain ini berarti ada sumpah. Artinya mereka bersumpah gitunya, kaum itu bersumpah. Ada sumpah yang tidak tertulis gitulah. Mereka bersumpah, ya katakanlah mereka mengatakan dulu seperti ini ya, demi Allah jika kalian tidak berhenti pasti kami akan merajam kalian, akan menyiksa kalian. Wala yamassanannakum minna azabun alim, dan kami akan yang menimpakan kepada kalian itu azab yang pedih. Ya, mereka mengancam lah pokoknya gitunya dengan mengatakan demikian, bahwa sejak kedatangan kalian ini sebagai utusan mubalik gitu ya, mubalik gitu, artinya penyampai. Sejak kedatangan kalian hidup kami ini jadi sial gitu, jadi apes. Jadi sebetulnya ini sih terganggu, sebetulnya mereka itu jadi terganggu. Terganggunya dengan seperti ini. Seperti juga kita lihatnya Rasulullah SAW itu kan oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal ini dianggap sebagai gangguan ini bagi mereka. Ini gangguannya bagi mereka itu dianggap gangguan. Ibadah mereka jadi nggak nyaman. Lantaran jadi tahu sebetulnya biar bagaimanapun, lantaran jadi tahu yang benar itu yang seperti apa. Apa mereka tetap yakin Abu Lahab, Abu Jahal, apa mereka tetap yakin dengan menyembah berhala? Nggak ada. Apalagi kan kalau Abu Jahal kan suka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan di rumah-rumah para sahabat. Cerik tegeningan sebenarnya Abu Jahal itu nangis mendengar Al-Quran Muhammad itu benar. Mereka jadi tidak nyaman kan di dalam beribadah karena mereka, Abu Lahab lah misalnya contohnya, Abu Jahal kan yakin bahwa Muhammad itu benar, artinya apa yang dilakukan selama ini oleh Abu Jahal dia tahu salah berarti, tapi terus dilakukan. Apa enak hidup seperti itu? Tapi jadi apes nyebutnya, jadi apes, jadi sial, jadi riweuh saperkaya si eta teh. Jadi dianggap sebagai gangguannya, makanya. Nah kemudian mereka mengancam, jika kalian tidak berhenti maka kami akan merajam, melempari kalian, dan kami akan menimpakan azab yang pedih. Kemudian ayat 19-nya, qalu, para utusan yang jadi 3 orang berarti kan ya, Yohanes utusan Paulus dan Syamun. Teuing Syamun di Eropa jadi naonnya Jadi kan asalnya mah Paulus, Yohana itu Yuhana, Paulus, dan orang ketiga itu namanya Syamun. Samson sih kan Samson gitu. Yang ya 2 orang yang pertama utusan itu namanya Yuhana dan Paulus.
mereka itu tidak dipercaya, didustakan, ditolak, tambah lagi itu satu utusan oleh Allah, Nabi Isa, sinya melalui Nabi Isa, tambah di Samson. Tetap ditolak seperti ini nih. Qalu, ayat ke-19-nya sekarang nih. Mereka mengatakan nih, 3 orang utusan ini mengatakan, ta'irukum ma'akum, kesialan akan tetap bersama kalian. Ma'a itu selalu artinya bersama. Kesialan, katakanlah mereka tadi hidup ini kan jadi sial, apes, celaka gitu ya. Kesialan itu akan tetap bersama kalian. A'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah jika kalian itu diingatkan, sungguh kalian itu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, ini penjelasannya yang di sini nih ya. 3 utusan itu mengatakan syu'mukum mardulun alaikum. Ya, keapesan kesialan itu nyata mardudun alaikum, pokoknya akan kembali kepada kalian, ya, artinya akan terus menyertai kalian. Nah, orang seperti ini mereka itu sebetulnya seperti Abu Jahal, membantah, menyanggah, apalagi membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu salah, ya itu yang tidak bisa gitu ya. Apa Abu Jahal bisa membuktikan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu salah? Ya kan tidak bisa, justru kan mengakui Muhammad itu benar. Nah, 3 orang ini mengatakan seperti ini, sebetulnya mereka percaya. 3 orang itu mengatakan bahwa kesialan itu akan terus menyertai kalian. Kaum itu sebetulnya di dalam hati kecilnya seperti Abu Jahal, yakin bahwa yang disampaikannya itu benar. Nah, ini justru kan yang semakin mengganggu, ya. Ini yang semakin mengganggu mereka. Terus saja artinya di dalam mereka itu tertanam hal seperti ini, bahwa mereka itu akan dibarengi lah gitunya, akan dibarengi dengan kesialan, keapesan gitulah, kecelakaan. Wa huwa ma'akum minkum, kesialan itu ma'akum minkum, akan tetap bersama kalian, karena itu memang berasal dari kalian sendiri. Sumbernya kesialan itu adalah mereka mendustakan para utusan, para sahabatnya. Kalau di zaman Nabi kan ini 3 sahabat Nabi Isa. Sumbernya adalah itulah yang penyebab kalian akan terus menerus itu disertai dengan kesialan. Nyafas sababu syu'mi huwa takzibuhum wa kufruhum. Penyebab kesialan mereka itu adalah karena mereka mendustakan dan kufur terhadap kami. La nahnu, bukan kami penyebab kesialan. Amma ajalu takzibihim wa amruna iyyakum bitauhidillahi wa akhil ibadatilahu. Nah, adapun ya, alasan itu mereka mendustakan, padahal kami ini menyampaikan kepada kalian, bertauhidlah kalian dengan ikhlas. Karena semua sebetulnya hal seperti ini yang diajarkan oleh Allah kepada seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam lah itu. Karena Nabi Adam kan ya, Nabi Adam berarti punya umat. Nyatu anak jeung incuna lah harita mah umat nanti. Yang diajarkan oleh Allah kepada seluruh manusia melalui nabinya itu semuanya sama, tayyitah, bertauhidlah kepada Allah dengan ikhlas. Bertauhid itu artinya kan mengakui, itu meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu yang Allah ajarkan. Dan kalau hadis ini nih, hadis yang menerangkan
orang yang terakhir gitunya, orang yang terakhir keluar dari neraka itu orang yang hanya punya iman sebesar debu. Nah kalau seperti Abu Thalib itu kan di akhir hayatnya ditalkini oleh Rasulullah. Pade coba ucapkan la ilaha illallah. Aku akan pasang badan, anggaplah demikiannya, aku berani pasang badan di hadapan Allah nanti. Karena Rasulullah SAW itu kan merasakan jasa Abu Thalib terhadap dirinya sangat besar. Jasa Abu Thalib terhadap Rasulullah itu bukan menjadi pelindung setelah Nabi. Abu Thalib itu sejak umur 6 tahunan kalau nggak salah itunya mulai ikut Abu Thalib. Lahir yatim, itu kan Rasulullah itu lahir yatim, bapaknya sudah meninggal. Diurus oleh ibunya, ternyata kalau nggak salah sekitar 4 tahun ibunya meninggal. Ikut kakeknya, diurus, dirawat oleh kakeknya. 2 tahun meninggal. Kemudian diuruslah oleh Abu Thalib. Sampai remaja, dewasa, menikah, menjadi nabi itu di bawah asuhan Abu Thalib. Bahkan setelah Rasulullah menjadi nabi kan banyak yang mendustakan, banyak yang mengancam, bahkan Abu Thalib yang pasang badannya. Selama masih ada Abu Thalib, tidak terlalu berani lah Abu Jahal, Abu Lahab ge. Setelah Abu Thalib meninggal, wah bener beki garelo cek urang mah semakin menjadilah orang-orang Quraisy itunya mengintimidasi Rasulullah dan para sahabat. Hingga akhirnya Allah memerintahkan hijrah, geus moal bener dirinya mah. Hijrah itu diperintah Allah karena di Mekah sudah tidak akan berkembang lah agama Islam nih. Hijrah lah. Nah jasa Abu Thalib terhadap Rasulullah bukan terkait dengan kenabiannya saja, tapi Abu Thalib ini kan tidak masuk Islam, lebar gitulah Rasulullah tuh, lebar pisan ku Abu Thalib mah. Sampai ketika sakaratul maut Rasulullah itu menalkini Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah, aku berani pasang badan nanti di hadapan Allah. Abu Jahal juga hadir di situ, sok mau meninggalkan agama leluhur. Mang, wah berdakwah, la ilaha illallah wah gitu, buru-buru la ilaha illallah itu saya yang akan pasang badan. Abu Jahal membisikan lagi, sok wani mah ninggalkeun agama leluhur. Bubar sia pusing aing. Cek Abu Thalib teh nu ieu ngomong kitu nu ieu ngoroweco kabeh kali-kali kebaing lah. Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib memutuskan, aku tetap berada di dalam agama nenek moyang. Luar biasa sedih Rasulullah SAW. Luar biasa Rasulullah itu sedihnya kondisi Abu Thalib yang demikian. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan penghuni neraka yang siksaannya paling ringan itu adalah orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Itu yang dimaksud Abu Thalib. Tapi abadi kan, karena dia siksaannya paling ringan tapi abadi. Tapi ayah orang Islam nu siksaannya paling beratnya memang tuh abadi sih gitu, tapi siksaannya paling berat jeung Firaun dah di neraka ge. Ini yang paling ringan tapi abadi karena kafir. Tapi orang Islam akan ada yang bersama Firaun. Firaun itu kan di neraka yang paling dalam. Itu hadis itu kan ada yang menerangkan barang siapa yang tidak memelihara, tidak menjaga sholatnya, maka di nerakanya akan bersama 4 kan yang disebut Firaun. Ini kan yang tidak memelihara, tidak menjaga sholat. Ini Rasulullah bicara tentang orang Islam kan. Silahkan pilih, silahkan pilih. Di nerakanya mau sama siapa? Inilah multiple choice. A,
Firaun. Teman-teman kenapa ngitung kancing Firaun jadi teh nu panghandapna. Silakan pilih mau sama siapa. Mau kan gitu kan. Orang yang tidak memelihara, tidak menjaga salatnya, tidak salat lah pang-pang nama jelas itu mah. Maka di nerakanya bersama Firaun, Qarun kan yang disebut kemudian Haman dan Ubay bin Khalaf rek jeung saha. Bersama mereka artinya kan di neraka yang paling dalam. Mending nu mana tah? Mending siga Abu Thalib. tong mere penawaran nu kitu atuh embung doana ge. Embung di dunia ge meskipun di neraka siksaannya paling ringan dan tidak abadi, ya tetap saja neraka adalah neraka. Nah, kembali lagi ke sini nih. Nah, mereka menyampaikan bahwa kalian akan tetap itunya dibarengi, disertai, bukan hanya dibayangi sih oleh kesialan, dan kesialan itu dari kalian sendiri, bukan karena kedatangan kami. Karena kesialan mereka itu akibat dari mereka mendustakan dan kufur itu terhadap penjelasan keterangan yang dibawa oleh 3 utusan ini. Padahal ketiga utusan ini itu yang menyampaikan agar mereka itu bertauhid dengan ikhlas, itunya beribadah dengan ikhlas. Nah, kenapa kalian justru malah mengatakan kami ini pembawa sial? Nah, ternyata sama tetap saja masalahnya, benang merahnya sama. Abu Jahal, Abu Lahab juga kan menganggap Rasulullah SAW itu pembawa sial. Ya saprak Muhammad ngaku nabi hirup ti jadi asa riweuh ya siga kitulah pikiran nanti ya saprak itunya Rasulullah mengaku sebagai nabi, sebagai utusan Allah, riweuh hirup ti asal mah henteu kan. Menurut mereka asal mah damai-damai saja, bahkan Rasulullah tetepan besana Abu Lahab teh. Karena Abu Lahab yang memesan itu anak Muhammad tidak boleh menikah dengan yang lain, harus dengan anak saya. 2 bahkan bukan hanya 1, 2 orang anak Rasulullah kan jadi menantu Abu Lahab. Tak itu asa damai ya baheula mah hirup teh saperkaku nabi we riweuh teh ya. Disebutnya jadi pembawa sialnya, para utusan itu pembawa sial, enggak ganggu lah, mereka merasa terganggu disebut pembawa sial dan sebagainya. Nah, hal ini ada juga di surat yang lain, jadi surat Al-A'raf ayat 131. Yaitu fa iza ja'at humul hasanatu qalu lana hazihi. Apabila kebaikan datang kepada mereka, mereka mengatakan lana hazihi, kebaikan ini adalah milik kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa. Tapi apabila keburukan menimpa mereka, mereka mengatakan ya tayyaru bi Musa, mereka menyalahkan Nabi Musa pembawa sial teh. Sama kan sebetulnya masalahnya dari dulu. Ini kan kaum yang di surat Yasin ini kan kaum Antokiyah di zaman Nabi Isa. Nah, di zaman Nabi Musa kayak gitu. Apabila kebaikan datang kepada mereka, mereka mengatakan lana hazihi, kebaikan ini milik kami. Wa in tusibhum sayyi'atun, tapi mereka apabila keburukan menimpa mereka, ya tayyaru bi Musa, mereka menganggap Nabi Musa pembawa sialnya. Wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya dan orang-orang yang taat kepadanya. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu di sisi Allah. Bukan kesialan, kecelakaan mereka itu ya karena Allah menimpakan azab kepada mereka, bukan karena Nabi Musa penyebabnya. Kemudian satu lagi di surat An-Naml ayat 47. Qalu tayyarna bika wa bimam ma'aka. Mereka mengatakan kalian
kamu itu pembawa, dan kamu dan yang bersama kamu itu yang pembawa sial bagi kami. Qala ta'irukum indallah. Ini Nabi Musa juga nih ya. Nabi Soleh nu ieu mah tah. Bukan Nabi Musa, Nabi Soleh di surat An-Naml 47. Nah ini Nabi Soleh ini yang dianggap pembawa sial. Ngar masalah tetap kan, makanya benang merahnya tetap sama. Mereka yang tidak mau menerima, mereka yang tidak mau taat, mereka yang mendustakan, justru Nabi itu pembawa sial. Nepi ka ayeuna ge kitu tah. Oleh orang-orang yang durhaka, berarti para mubaligh, para dai, para kiai, para ustadz pembawa sial menurut mereka. Sama masalahnya. Ya, kapan ini tadinya inilah yang diwariskan oleh Nabi. Karena dianggap apa? Mengganggu. Berarti intinya dianggap mengganggu keinginan mereka, mengganggu kebebasan mereka. Seprak ngadenge pan jadi tenang hirupna. Jadi we apal aing euy. Jadi we apal. Sakeneh geunah keneh teu apal bebas hirup teh. Memang gitu, pek yang bebas mah. Pada teh tulul amal teh akannya ya gitu, manusia itu ingin hidup bebas, diantaranya itu keinginan besar disebut nanti angan-angan manusia itu ingin hidup bebas, kan itu salah satu tulul amalnya manusia, ingin bebas, tidak mau diatur. Ya padahal Allah kan memberitahu sebetulnya kamu ingin bebas, baik berenang enggak dibikin gentong di dunia, kagok dah bebas ya, aya batasna di dunia mah percuma. Ya bebas di dunia tanggung kan? Kenapa dikatakan tanggung? Emang iya setiap orang itu bisa bebas hidup sesuka hatinya, pageduk gerasok. Itu bakal pageduk antara satu dengan yang lain teh. Si A ingin hidup bebas sesuka hatinya, si B ingin hidup bebas sesuka hatinya, apa sejalan dua-duanya? Kan lain lubuk, lain belalang. Belalang di lubuk atau paeh bro. Kan lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Matuk nyai belalang nyelam atau paeh beren belalang itu salah peribahasa. Lain padang, lain belalang itu artinya beda tempat ya beda lagi kan penghuninya, beda lagi. Nuka pikir, nuka hayang, nuka rasa barareda. Lain lubuk, lain ikannya. Tamun lubuk eta lah. Lubuk teleuwi bahasa Sunda nama. Lain lubuk, lain belalang, atuh ngarojay meureun belalang. Nyarelam di dinya, ari lauk dina jukut. Atuh mati balik. Dor lauk dina jukut gitu. Ngarojay dina jukut. Artinya manusia tidak ada yang sama sebetulnya. Ya manusia tidak ada yang sama mah karena dari segalanya juga beda. Nu kembar wae beda. Bahkan kembar identik pun tidak sama, punya ciri masing-masing, punya karakter masing-masing, punya kehendak masing-masing. Nah, itulah manusia sarareh yang bebas, dia radu sebenarnya jadi terbebas hirup teh sebenarnya mah. Ya sebetulnya tidak bebas, jadi mau ini kumaha ge si anu tersinggung, gak enak dan sebagainya, tetap makanya perlu aturan. Inna to irukum baqalu to irukum indallah, sama ininya ini kaum Nabi Musa berartinya di ayat 131, kaum Nabi Soleh ini di surat An-Naml ayat 47. Ternyata kan sama saja masalahnya. Setiap utusan yang datang kepada mereka, bagi mereka yang tidak mau taat, mereka menganggapnya pembawa sial. Ya itu pembawa sial jadi rek itu kagok, rek itu dah ieu mah apal masalahna. Jadi itu terjadi yang dianggap mengganggu, dianggap menghalangi. Nu tadi yang dianggap mengganggu, menghalangi kebebasan mereka karena mereka inginnya itu mengikuti
hayang jeung karesepna, bahkan sampai kepada urusan bertuhan atau beragama kudu kumaha manehna. Ya, bahkan sampai kepada urusan bertuhan sebut teh beragama kudu kumaha manehna we, tidak mau mengikuti utusan Allah. Kan terbukti sebetulnya sampai hari ini demikianlah yang namanya manusia. Sebetulnya boleh disebut apa namanya aneh mungkin ya dalam tanda kutip, ya aneh tapi itu aneh gitu sebetulnya. Aneh itu manusia itu, mereka itu membuat agama sendiri padahal Allah sudah menurunkan nih agama buat kamu, embung dan dari mati Allah mah. Tapi kemudian kan mereka mencari dan membuat sendiri agama. Sampai hari ini kan agama di dunia berapa ribuan agama yang ada di dunia hari ini. Ya mulai dari agama yang apa namanya yang ecek-ecek lah tidak dikenal, mungkin hanya pengikutnya 10 orang. Banyak yang demikian. Jumlahnya sampai ribuan. Nah, kenapa gitu tidak mau menerima agama yang Allah turunkan? Mereka inginnya kumaha urang we eta tetap benang merah nama sampai kepada urusan bertuhan, sampai kepada urusan agamanya. Inginnya ya terserah saya, hidup saya. Tetap benang merah namanya. Sehingga ketika menyampaikan ini nih agama yang benar, ini dari Tuhan gitu kan, mereka kan maksudnya bertuhan, beragama. Mereka tidak mau, malah dianggap, nah gitulah di zaman Nabi Soleh, Nabi Musa nya dianggap pengganggu, menghalangi eta kebebasan mereka. Nah, kemudian berikutnya nih, wajah amin aksol madinati rojulun yas'a. Kemudian datang lagi satu orang ketika 3 orang utusan Nabi Isa itu kan ada di tengah-tengah kaum Antiokhia. Dan semuanya kan didustakan. Datang lagi satu orang. Ja'a min aqsal madinati, datanglah seseorang dari luar kota tersebut, Antiokhia kotanya. Yas'a, berjalan atau datang kepada mereka. Qala, dan mereka mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai naonnya penduduk kota, mungkin lahnya ya kaum itu, wahai penduduk kota, ikutilah ketiga utusan tadi. Ini orang datang satu orang ya datang ke sana kemudian mengingatkan lah gitu. Ya wahai penduduk kota, ikutlah ketiga utusan tadi. Orang tersebut namanya Habib An-Najjar. Ini tercatat berartinya ini kan di zaman Nabi Isa gitu, itu di dalam sejarah berarti tercatat yang 3 utusan tadi juga namanya disebut, Yohanes dan Paulus. Samson satu lagi kan didustakan ketiga orang. Ini datang nih Habib Nurmagomedov di babat dikusi eta mah disiksa kabeh tuh. Datang Habib nu eta siksa kabeh tuh. Datanglah satu orang ya dari luar kota yang mengingatkan, wahai penduduk kota, ikutilah ketiga orang utusan itu. Nah dia berkata, ya wahai ya qaumi ittabi'u rasulallahi allazina ataukum, ikutilah ketiga orang utusan itu, di mana mereka datang itu li'in qazikum minad dolal. Mereka itu orang yang akan membebaskan kalian dari kesesatan kalian. Jadi diingatkan demikiannya. Ketiga orang utusan itu yang akan membebaskan kalian dari kesesatan kalian. Wahum mukhlisuna lakum fi da'watihim. Ketiga orang itu ikhlas, gitunya, ikhlas betul-betul ikhlasnya. Menyampaikan dan mengajak kalian. Fala yatlubuna ajron malian ala iblagi risalati, dan mereka itu tidak minta balasan harta dari kalian. Ketiga orang utusan itu benar-benar ikhlas itunya menyampaikan risalah intinya. Ketiga orang itu orang-orang yang ikhlas menyampaikan itu dan mengajak kalian.
fala yatlubuna ajron malian ala iblagi risalah. Mereka itu tidak minta balasan apapun, tidak minta balasan harta dari kalian ya, atas itunya apa yang mereka lakukan, yaitu menyampaikan risalah. Wahum alaman hajil haq, mereka itu benar gitu berada di dalam al-haq wal hidayah dan petunjuk fi mayad'unakum ilaihi, ya, tentang semua yang ajakan dan seruan mereka kepada kalian min ibadatillahi wahdah, yaitu ya, ajakannya adalah agar kalian menyembah hanya kepada Allah, la syarika lahu, jangan kalian menyekutukannya. Nah, kemudian berikutnya nih, wa maliya la a'budul ladzi fataroni wa ilaihi turja'un. Ini nih ayat ke-21-nya belum nih ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Nah, itu tadi sudahnya. Ikutilah oleh kalian orang yang tidak minta balasan apapun dari kalian. Wa hum muhtadun, mereka itu orang-orang yang terpimpin. Mereka itu orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Nah, kemudian beri yang ayat 22-nya. Wa ma liyala a'budul ladzi fataroni wa ilaihi turja'un. Apa alasanku? Ini kata orang yang baru datang tadinya, yang terakhir datang siapa? Habib namanya, Habib Anjar. Wa ma liyala a'budul ladzi fataroni ilaihi wa ilaihi turja'un. Apa alasanku kalau aku tidak beribadah kepada yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Ya, apa alasanku untuk tidak beribadah kepada yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Ini diantara berarti yang dikatakan oleh orang yang baru datang ini, mengatakan seperti ini, tidak ada alasan, maksudnya disebut nanti istifham inkari teh ya, dan wa ma liya a'budu, apa alasannya kalau aku tidak beribadah kepada yang telah menciptakanku. Ini maknanya adalah gitunya, tidak ada alasan, tidak ada alasan apapun untuk tidak beribadah kepada Allah yang telah menciptakan. Dan dua di sini disebut allazi fataroni, yang telah menciptakanku, dan satu lagi hanya kepadanya lah. Tapi di sini bukan aku akan kembali, turjaun, kalian semua akan dikembalikan. Apa alasanku untuk tidak beribadah kepada yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ketika menciptakan hanya menyebut aku lah gitunya, tapi ketika hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, di sini disebut semuanya. Apa yang menghalangiku untuk ikhlas beribadah kepada yang telah menciptakanku? Wa ilaihil marja'u wal ma'alu yaumal ma'ad, dan hanya kepada nyalah tempat kembali, tempat al-ma'al teh tempat hidup, tempat tinggal gitunya, hanya kepadanya lah tempat kembali dan tempat tinggal pada hari semua manusia akan dikembalikan. Fayujazikum ala a'malikum, dan ialah yang akan membalas seluruh amal kalian. In khairon fa khairun, in syarron fa syarrun. Jika amal yang baik maka balasannya pun yang baik, jika amalannya buruk maka balasannya pun akan buruk. Ini orang tamatkan imannya, tanggung nih sedikit lagi lah sampai ayat 27 nih. A'attakhidhu min dunihi. Ini di ayat yang lain nih, di surat yang
Ayat 23-nya nih, a'attakhizu min dunihi alihatan iyuridna rahmanu bidurin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala tunkizun. Apakah aku akan mengambil selain Allah sebagai Tuhan, sebagai sembahan? Iyuridna rahmanu bidurin, apabila Ar-Rahman menghendaki keburukan, la tughni anni syafa'atuhum, maka selain Allah itu tidak bisa menolongku sedikit pun, wala yunkizun, dan juga tidak bisa membebaskanku, menyelamatkanku. Inilah daimannya redaksi ayatnya pun sudah jelas. Apakah aku akan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan? Kalau Ar-Rahman sudah menghendaki keburukan bagiku, selain Allah tidak ada yang bisa menolongku. Wala yunkizun, dan juga tidak bisa menyelamatkanku. Inni idzal lafi dhalalim mubin, ayat 24-nya ya. Jika aku melakukan hal seperti itu, sungguh benar-benar aku ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, ininya ya masih berarti rangkaian kalimat kata-kata yang disampaikan oleh orang yang datang terakhir tadi, menyampaikan seperti ini. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah aku. Ini kata orang yang baru datang ini ya, karena yang tiga kan sudah ditolak. Yang tiga sudah ditolaknya ya, utusan yang tiga orang ditolak. Nah ini utusan yang keempat, mengatakan seperti ini nih tadi rangkaian kata-katanya. Di ayat ke-25-nya, inni amantu bi rabbikum, sungguh aku ini beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, maka dengarkanlah aku. Ya orang yang baru datang itu meminta gitu. Kalau ketiga orang itu ditolak, dia meminta dengarkanlah aku. Kata-katanya yang tadilah sampai yang terakhir barusan, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah aku. Ternyata nih kelanjutannya, orang ini dibunuh. Nutilu ditolak, nu iya dibunuh. Habib tapi dia namanya nya. Ternyata dia dibunuh ya. Ada beberapa penjelasan di sini nih, diantaranya Ibnu Abbas mengatakan annahu lamma qala zalika, ketika orang itu mengatakan demikian, wasabu alaihi wasbatan rajulun wahidun, salah seorang dari kaum itu kemudian lompat itu mendekati orang tersebut, faqataluhu, lalu membunuhnya, walam yakun lahu ahadun yamna'u anhu, dan tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Ya ketika ini orang yang keempat tadinya Habibnya, ketika Habib itu datang jauh-jauh lah mau menasehati, ikuti orang ini, mereka ini orang yang ikhlas tadi kan ya, mereka tidak meminta apa-apa dari kalian, mereka menyampaikan yang benar. Tapi kaum itu malah iya di Norweco ku aing digabrug langsung digabrug itu digerbugan tuh. Malah mereka membunuhnya, walam yakun lahu ahadun yamna'u anhu, dan tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Ada juga yang mengatakan kaum itu melemparinya dengan batu sampai mati. Dan orang itu mengatakan, Habib nih mengatakan, Allahumma ihdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu orang-orang yang tidak mengerti. Falam yazalu bihi hatta mata rahimahullah. Dia terus mengatakan demikian sampai ya matilah di tangan mereka, disiksa oleh mereka. Setelah meninggal, tayi ayat 20 genepna ya. Qila udkhulil jannah. Ini sambutan ini Allah yang berfirman nih. Dikatakan kepada orang itu, Habib dari namanya, dikatakan kepada orang itu, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Qala
setelah di surga Habib mengatakan ya laita qaumi ya'lamun, aduh andai saja kaumku tahu, ya laita qaumi ya'lamun, andai saja kaumku tahu, bima ghafaroli rabbi, ini yang disebutkan yaitu Allah mengampuniku, wa ja'alani minal mukarramin, dan Allah menjadikanku termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan. Tapi penjelasan ya perlu ya ayat ya. Ini setelah meninggal nih ya. Setelah meninggal Allah berkata kepada Habib, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Setelah masuk surga Habib mengatakan ya laitani ya laita qaumi ya'lamun, andai saja kaumku tahu, bima ghafaroli rabbi. Nah ininya andai saja tahu, ini nih yang dimaksud. Allah telah mengampuni, Allah telah mengampuniku dan menjadikanku termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan. Itu ada kalau muncul emang dia sudah masuk surga gitu. Ya apa Habib sudah masuk surga? Sudah. Apa sekarang sudah ada yang masuk surga? Sudah berarti. Tapi bukan untuk langsung menetap menjadi penghuninya. Ini yang mati syahid. Habib ini berarti mati syahidnya. Dia ini kan meninggalnya dalam keadaan demikian. Dia mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu kan bukan, sebutlah, bukan di alam kubur, tapi ditempatkan di tempat khusus di bawah arasy. Dan mereka sudah boleh keluar masuk surga. Jadi hari ini sudah ada yang masuk surga, tapi bukan atau belum menetap di sana ya, tempat mereka itu ya, di bawah arasy lah, di sebuah tempat. Rasulullah menggambarkannya seperti rongga burung yang banyak terdapat cahaya di sana. Ini keistimewaan yang mati syahid, dan dari sana mereka sudah boleh bebas keluar masuk surga sesuka hati mereka. Ini ada penjelasan sedikit lahnya. Allah berfirman demikian, takriman lahu ba'da qatlihi. Allah memuliakannya setelah orang itu terbunuh. Allah memerintahkan udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Listishhadika fi sabili i'lanil haq. Berarti sebetulnya bukan hanya perang dalam artinya perang. Ini termasuk ya yang syahid yang asli lagi, bukan KW no iya mah. Ya syahid KW makan yang mati melahirkan, yang mati tenggelam itu kan itu KW no KW na sih. Ini yang aslinya, yaitu yang kalau meninggal itu ditempatkan di bawah aras dan sudah boleh keluar masuk surga. Tak eta nu asli, syahid yang asli menuk itu. Rinu KW mah tadi kan ada nggak misalnya? Ada nggak? Ini kan di antara alah syahid KW yang meninggal waktu melahirkan kan syahid. Nah kalau kafir ada nggak yang meninggal ketika melahirkan? Dapat syahid nggak? Nggak bisa. No eta mah. Kalau syahid ada nggak yang mati membela agama Islam? Kalau kafir ada nggak yang mati membela Islam? Malaya, no eta mah syahid asli mah malaya. Pelakunya kafir gak akan ada pasti. Karena syahid itu matinya itu dalam ketika membela agama Islam. Kafir kan gak akan ada. Tapi gitu mati melahirkan, mati tenggelam. Kapal Titanic kafir wunggul, paraeh tah tenggelam. Oh, syahid wunggul tah. Syahid wunggul tah kapal Titanic. Karena mati tenggelam. Tapi yang mati syahid yang aslinya itu adalah mati ketika membela agama Islamnya, agama Allah gitu. Tah eta syahid nu sebenarnya mah. Nah di sini orang ini kan tidak perang. Orang ini tidak perang nih ya.
Ini tidak perang seperti Rasulullah, para sahabat kan perang itu dengan kafir. Orang ini tidak perang, tapi dia meninggalnya itu karena dipukuli, itu kan tadinya dipukuli, dilempari ketika dia membela agama Allah. Karena ketiga orang sebelumnya didustakan. Nah, Allah memerintahkan masuklah ke dalam surga listishhadika, karena kamu syahid fi sabili i'lanil haq. Matinya itu dalam sedangnya di jalan menyebarkan al-haq. Itu syahid asli itu eta mah. Listishhadika, karena kamu menjadi syahid fi sabili i'lanil haq. Matinya di jalan itu, dalanya di jalan teh apa namanya tehnya, sedang gitu, sedang. I'lanul haq itu menyebarkan al haq. Fadakholaha wa huwa yurzaqu fiha, maka orang itu masuk surga dan diberi rezeki oleh Allah. Falamma ayana naimaha, ketika Habibnya si Habib hade aduh ya Habib sudah masuk surga, dia menjadi syahidnya dengan apa yang dilakukannya, yaitu i'lanul haq, tetap menyebarkan. Iklan bahasa orangnya jadi iklan, menyebarkan al-haq. Kemudian dia masuk surga dan diberi rezeki, disebutnya di dalam surga. Falama ayana naimaha, ketika orang ini Habibnya, ketika dia ada di dalam surga, dia melihat, dia merasakan naimaha, kenikmatan surga seperti apa, sehingga dia mengatakan, ya laita qaumi ya'lamuna, andai saja kaumku tahu. Apa sih yang diketahui? Itu kan ayatnya tadi seperti itunya. Habib mengatakan ini lau ya'lamu di ayat 26-nya kan, ya laita qaumi ya'lamu, andai saja kaumku tahu. Apa yang diketahuinya? Habib mengatakan demikian itu, andai saja kaumku tahu. Tahu apa? Ini ternyata dia sudah masuk surga, diberi rezeki oleh Allah di dalam surga, dan menyaksikan, merasakan sendiri apa yang ada di surga. Dia mengatakan seperti ini, ya laita qaumi ya'lamun, andai saja kaumku tahu, bima ali, tempatku seperti apa. Kita di sini di surganya, tempatku seperti apa. Wahami di akibati, dan terpujinya naon sih akibatnya, akhir. Akibat kan itu akibat gitu, akibat dari apa yang dilakukan, naonnya itunya balasan lah gitunya. Dan betapa terpujinya balasan bagiku, fayu minu misla imani, andai kaumku tahu seperti itu, lalu mereka beriman seperti keimananku, fayasiru ila mislima ana fihi min naim, dan mereka juga akan masuk ke dalam surga seperti yang aku sekarang berada di sini dengan segala kenikmatan. Wala yatahum ya'lamuna, dan andai saja mereka tahu, bima an'amallahu alayya, kenikmatan seperti apa yang Allah berikan kepadaku, min magfiratin lizunubi, yaitu diampuni semua dosaku, wa bima ja'alani min zumratil mukramin al muqarrabin asyuhada allazi manahahum rabbuhum as-sawabal jazila wal fadlan na'i. Wah, benernya ulah teu syahid geuningan lah gitu, ulah teu syahid geuningan tah kudu syahid. Cek Habib ge mun apal mah. Kalau saja kaumku tahu. Ini yang terakhirnya, apa kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, yaitu ampunan, magfiratun lizunubi, ampunan dari Allah atas dosa-dosaku. Kemudian yang satu lagi, Allah menempatkanku bersama kelompok orang-orang yang dimurkai, yang dimuliakan. Kemudian didekatkan dengan Allah, itu jadi berdekatan. Muqarrabin, didekatkan itu dengan Allah, itu di surga Firdaus berarti ini.
Allah menjadikanku orang termasuk kelompok orang yang dimuliakan, didekatkan. Allazina manahahumnya menjadi syuhada yang Allah telah memberi nikmat kepada mereka berupa as-sawabul jazilu, pahala balasan yang tidak terhingga, tidak terkira, wal fadlun naim, dan keistimewaan, keutamaan dari itu dibanding dengan naonnya, jadi segala dibikeun lah gitu kadieu mah gitu sebut. Awal fadlul amim, dan keutamaan yang menyeluruh. Tah sampai di situ tah sampai ayat 27-nya, karena di ayat 27-nya 26 dan 27 dikatakanlah kepada orang itu, ya Allah yang berfirman, masuklah kalian ke dalam surga. Setelah di dalam surga ini yang dikatakan oleh Habib An-Najjarnya, andai saja kaumku tahu, yang tadi yang dimaksud yaitu bima ghafaroli robbi wa ja'alani minal mukramin. Allah mengampuni dosa-dosaku dan memasukkanku ke dalam kelompok orang-orang yang dimuliakan. Tetap berarti disebut syahid yang mati ketika menyebarkan iklanul hak, matinya ketika menyebarkan menyebarkanlah itunya, menyebarkan al-haq. Ada inti nama berarti apa namanya, melakukan nih, melakukan, yang dilakukannya itu adalah syiar, berarti menegakkan, menyebarkan al-haq, itu menegakkan, menyebarkan agama Allah. Teknis beda-beda berarti. Teknis yang artinya teknisnya seperti apa gitu, yang dilakukannya untuk ini tujuannya i'lanul haq, eta syahid dan gitu. Dulu kan situasinya Rasulullah harus sampai berperang, ya peranglah yang dilakukannya. Tapi setelah itu, misalnya Umar bin Khattab syahid gak? Syahid gitu, karena mati terbunuhnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka syahid. Mun Abu Bakar henteu, Siddiq Abu Bakar mah lebih nu Siddiq dari yang syahid ternyata yang Siddiq lebih dari syahid. Kan Abu Bakar tidak mati dibunuh, tapi Abu Bakar itu sahabat nomor 1, sahabat paling utama, mengalahkan Umar bin Khattab, mengalahkan Utsman bin Affan, mengalahkan mereka yang mati di medan, di perang Uhud, perang Badar. Ku Abu Bakar weh. Abu Bakar bukan syahid, Siddiq Abu Bakar. Ternyata Siddiq mengalahkan syahid. Terus beres tanya itu apa namanya, dari ayat 13 sampai 27 di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini, rangkaian ayat tersebut itu diberi judul nage Antokiyah, judul nanti mana geranya eta judulnya itu adalah Antokiyah, kisatu ashabul qaryah ya. Antokiyah ini kisah sejarah gitu tentang suatu kaum. Ternyata Antokiyah itu adalah satu kaum di zaman Nabi Isa. Ya ringkaslah mungkinnya Quran menerangkan gitu tah kejadianana. Mereka kaum yang durhaka ketika Nabi Isa mengutus 2 orang ditolak, tambah 1 orang tetap ditolak, datang 1 orang malah dibunuh. Ternyata yang beruntung siapa? Eta kan pelajaran nama, yang rugi, yang celaka, yang menolak ngerti eta. Yang beruntung adalah yang terakhir, mereka yang mati dalam membela agama Allah, menyebarkan agama Allah, syahid nu eta.